warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Mas Joko Santoso, Sobak Pengembangan SDM, betul nggak ya saya? Lima ya, ya Iya. Pak Jajang ya. Bukan ya Mas? Iya. Pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas, pengembangan SDM di Aman, BPK aman. beda-beda. Pengembangan kapasitas di Sekretariat DJSPSK bersama ujung tombaknya kayaknya nih ya, Mas Fahri Reza Kusuma nih. Yang dulu biasanya tandemnya sama Mas siapa ya Mas? Dio ya? Geo, Mas Geo. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada pagi ini terkait dengan agenda kita yang sebelumnya terjadwal di hari Kamis ya kalau nggak salah ya minggu lalu ya. Cuma lagi ada kabar duka ya infonya dari teman-teman di SPSK ada yang berpulang jadi diundur ke hari Senin ini. Nah, di agenda kali ini kita akan menjabarkan atau menginformasikan terkait dengan metode penilaian LO terbaru utamanya seperti itu ya dan juga mungkin nanti kami dikasih info terkait dengan perkembangan LO di DJSPSK untuk 2026 arahannya seperti apa di sana gitu kan. Apakah yang dilakukan penilaian sesnya aja atau semuanya atau seperti apa. Nah, nanti di sini sudah hadir bersama kita ya yang sudah kita ketahui semua ini ada Kang Irfan Ramdhani ya. Cakar ayamnya LO ya kalau misalnya bangunan itu fondasi ini dia ini. Nah, ini beliau sedang tersenyum-senyum bahagia karena sudah di kampung halamannya ya di PFB, sedang WFKB jadi kayaknya siap aja dia sampai asar ya kita ada tapi kita yang nggak siap. Ini nanti akan langsung dipaparkan oleh Mas Irfan nanti akan dipandu oleh Mas Hendy sebagai ininya ya co-presenter lah. Dan di sini juga sudah hadir Mas Iqbal, ini PICLO-nya DJKN. Memang dia memang berkomitmen untuk hadir ke semua agenda LO, semua mitranya KP. Dan ada Kang Tovan juga nih, anggota baru ini PICLO-nya DJC. Plus ada Mas Nova Lanang, nah ini yang sangat paham dan mahfum sekali terkait dengan manajemen pengetahuan plus atasan langsungnya juga yang tidak kalah berkapasitas dan kompeten terkait manajemen pengetahuan ada Kang Wildan. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan pada Irfan Ramdhani dan di Fernando Santoso untuk memaparkan. Silakan. Siap, baik, makasih Mas Eki. Sebentar saya chat Handy dulu nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Mas Joko dan rekan-rekan di DJSPSK. Mungkin kemarin pada saat forum MP ya sudah dibahas juga oleh teman-teman di bagian manajemen pengetahuan yang Sekretariat BPPK yang mana memang fungsi dan tugasnya adalah melaksanakan asistensi manajemen pengetahuan seluruh Kementerian Keuangan. Nah, kami selaku Pusdiklat mitranya teman-teman di DJSPSK, Pusdiklat KP, ada 5 unit mitra utama yang dipegang oleh Pusdiklat KP yang salah satunya DJSPSK. Nah, kalau kemarin mungkin seluruh unit eselon 1 terlalu banyak, ini kami akan coba memberikan asistensi lanjutan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan pada saat pelaksanaan asistensi manajemen pengetahuan kemarin ya di forum MP triwulan pertama. Khawatirnya mungkin ada yang berbeda karena kemarin banyak sekali dari seluruh unit eselon 1. Sekarang kita fokuskan ke DJSPSK serta kami juga sudah buat semacam saran gitu ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di DJSPSK dalam rangka untuk meningkatkan persepsi pegawai terkait dengan tingkat implementasi LO 2026. Meskipun DJSPSK baru pertama, namun tentunya orang-orang yang ada di DJSPSK ini merupakan pegawai yang sebelumnya sudah pernah mungkin disampel menjadi surveinya Learning Organization penilaian implementasi LO di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa penilaian tingkat implementasi LO tahun 2026 ini bukan hanya dinilai kepada
yang unit lama saja, tapi sudah diimplementasikan untuk ke unit baru ya. Kalau tahun 2025 kemarin karena masih menggunakan KMK yang lama dan ada beberapa tenggat waktu yang harus dilakukan di awal tahun dan mulai tahun 2026 ini sudah diimplementasikan semuanya ya. Jadi nanti kami akan di setiap komponen kami akan berikan masukan apa yang kiranya bisa dilakukan oleh teman-teman dari JSPSK. Kemarin mungkin Mas Joko pernah japri juga gitu ya. Mengandai-andai kalau misalkan self assessment masih ada, apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan indikator ini di subkomponen A di komponen B gitu misalnya. Baik, kita langsung saja ke bahan paparan kita yang utama terkait dengan rancangan keputusan Menteri Keuangan tahun RKMK yang akan mengubah dari KMK 2 tahun 2023. Nah, ini latar belakangnya bahwa KMK nomor 283, setiap unit eselon 1 wajib mengimplementasikan LO secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian dari secara rencana strategis bahwa tujuan learning organization, Kemenq sebagai learning organization itu dari tahun 2019 sampai tahun 2024 yang diperpanjang hingga tahun 2029. Untuk itu implementasi penilaian tingkat implementasi LO masih akan dinilai di tahun 2026 ini. Kemudian berdasarkan hasil dari pantauan ataupun review dari Rochankeu bahwa selama 3 tahun terakhir ke belakang penilaian learning organization sudah cukup mumpuni gitu ya, sehingga untuk tahun 2026 ini tidak menjadi lagi IKU K-Wide kemudian K-Wine juga, namun udah ada tergantung unit eselon satunya gitu ya. Ada yang dia menempel di sekretariatnya di K2, nah di K2 K2-nya ada juga yang di bagian. Nah, mungkin di DJSPSK nanti apakah di sekretariat nempelnya ataukah di mana. Mungkin boleh info dulu Mas Joko untuk IKU implementasi LO ini di DJSPSK adanya di bagian ataukah di sekretariat Mas Joko untuk IKU LO ini? Atau jangan-jangan langsung ke satu? Silakan Mas Joko. Sorry, Mas. Boleh diulang, Mas? Di eselon 2, di Tadi, sekretariat ya. enggak. Sorry, boleh diulang tadi pertanyaannya gimana, Mas? Untuk di DJSPSK sendiri, implementasi LO nempelnya di eselon 1 atau di eselon 2-nya di sekretariatnya? Karena tahun ini kan tidak ada jadi K-Wide dan juga tidak jadi K-Wine-nya. Di eselon 2. Oh, di sekretariat ya. Ya. Baik, oke. Confirm ya. Nanti kita akan sedikit bahas strateginya berkaitan dengan DJSPSK yang memasukkan di sekretariat sebagai IKU implementasi LO. Kemudian di PMK 70 tahun 2025 yang menjelaskan terkait dengan Arenstra Kemenkeu, insight penilaian LO tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan hasil review dari Rochankeu juga, maka dibutuhkan pembaruan terkait dengan simplifikasi instrumen penilaian tingkat implementasi LO yang kemarin sudah kami sampaikan mungkinnya secara pribadi atau mungkin nanti Mas Hendy mohon dibuatkan grup aja ya biar apa yang update terkait dengan penilaian ELO bisa kita sampaikan atau teman-teman di DJSPSK juga bisa menanyakan barangkali ada yang segera mau menyampaikan RAP-nya. Dibuatkan grup antara teman-teman di Pusdiklat KP dan juga teman-teman di DJSPSK. Nanti dari DJSPSK silakan memasukkan teman-teman dari kapasitas SDM dan juga manajemen pengetahuannya atau klik ya kalau di teman-teman di KP nanti tim asistensi LO-nya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini masih dengan terkait dengan tujuan learning organization ya, bahwa LO merupakan sebagai suatu tujuan di mana strateginya adalah dengan Kemenkeu Corporate University dengan operasionalisasi strateginya adalah pembelajaran terintegrasi dan juga manajemen pengetahuan. PT dan juga MP sudah terinclude atau sudah dimasukkan ke dalam penilaian implementasi learning organization. Begitupun juga dengan tahun 2026 nanti di dalam pertanyaan survei itu ada survei berkaitan dengan pembelajaran terintegrasi
ya, di mana salah satunya adalah tujuan dukungan-dukungan organisasi terhadap para pegawai yang sedang mengikuti pelatihan. Kemudian unsur manajemen pengetahuan itu berkaitan dengan aktivitas manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh DJSPSK. Untuk itu, di tahun 2026 ini terkait dengan penilaian terbaru diperlukan suatu strategi khusus ya, karena kita sudah tidak main lagi di based by dokumen tapi ke persepsi pegawainya yang mengakibatkan survei di tahun kemarin gitu ya, tahun sebelumnya pasti survei itu menjadi nilai yang paling rendah di antara dua metode penilaian lainnya. Sementara sekarang kita setengah-setengah untuk surveinya 50% dan juga untuk penilaian komitenya 50%. Jadi harus ada ekstra effort dari teman-teman kapasitas SDM bagaimana meningkatkan persepsi pegawai atau pegawai tersebut seluruhnya di unit eselon 2 yang ada di JSPSK tahu terlebih dahulu apa itu implementasi learning organization di JSPSK. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih sama terkait dengan 10 komponen LO-nya atau penggerak LO masih dengan menggunakan 10 komponen inti, tidak ada perubahan berdasarkan sesuai dengan KMK 283 tahun 2021 masih sama, ada mulai dari strategic fit and management commitment sampai dengan feedback. Apa yang membedakan dengan RKMK yang terbaru nantinya? Di RKMK yang terbaru tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa untuk self assessment ditiadakan dan pertanyaan-pertanyaan yang indikator-indikator yang dinilai melalui self assessment nantinya akan diinkludkan ke survei dan akan ada yang beberapa bagian kecil ke dalam penilaian komite. Nah, tentunya perlu strategi khusus kembali kan ya dari teman-teman DJSPSK bagaimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh teman-teman DJSPSK dalam rangka implementasi LO di DJSPSK. Oke, lanjut. Nah, untuk metode penilaian di tahun yang lama di KMK 2 tahun 2023 seperti ini 30% penilaian komite, self assessment 30 dan hasil survei 40. Dan sekarang di tahun 2026 di RKMK yang terbaru adalah rank klik next menjadi penilaian komite 50% dan juga survei 50%. Jadi fokus teman-teman DJSPSK di tempatnya Mas Joko sekarang bukan lagi by dokumen ya Mas Joko, kecuali untuk yang penilaian komite ada beberapa nanti yang diperlukan dokumen, tapi bagaimana tempatnya Mas Joko meningkatkan persepsi pegawainya di DJSPSK mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh DJSPSK dalam rangka implementasi learning organization di unitnya. Mau seperti apa? Kirakan mau meniru apa yang dilakukan oleh BPPK dengan memasukkan segala informasi berkaitan dengan LO di dalam IKU-nya atau yang dilakukan oleh teman-teman DCPB yang selalu mengumpulkan seluruh unit eselon terkecilnya ya atau pengembangan SDM-nya dan mereka diminta untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawainya dan juga menginkludkan ke dalam IKU-nya. Atau yang dilakukan oleh DJKN sekarang gitu ya. DJKN sekarang sudah mulai melakukan menjadikan IKU kepada seluruh pegawai khususnya untuk IDP gitu ya. RAP dijadikan IKU kepada seluruh unit dan diwajibkan dan dilakukan pemantauan oleh teman-teman di sekretariat. Lanjut. Untuk penilaian di tahun 2026 tadi yang disampaikan karena hanya dua ya metode penilaiannya, survei dan juga penilaian komite. Ini rinciannya kira-kira seperti ini dengan indikator yang strategic fit and management commitment dua indikator. Dua indikator di sini bukan berarti dua pertanyaan nantinya Mas Joko, tetapi dia akan dibentuk ataupun satu indikator misalkan dibangun dengan 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang sedang disusun oleh tim penilai LO di tahun 2026 ini. Learning function ada 3 indikator dengan surveinya 3, learners 4 surveinya, kemudian KMI ada 7 penilaian indikatornya, surveinya juga 7 sesuai dengan yang di KMK 2 tahun 2023, namun bergeser yang tadinya ada tidak dibuktikan bukti dukung digali pada saat pendalaman dan juga beberapa dokumen ditujukan dengan dokumen
bukti dukung, kali ini full dipertanyakan di dalam pertanyaan survei. Learning value chain ini berkaitan dengan AKP, DESPEM, penyelenggaraan evaluasi akan dinilai secara komite, kemudian learning solution, ada survei dan juga penilaian komite, learning spaces full dilakukan penilaian survei, learner performance ada 1 dilakukan dengan survei, 2 di penilaian komite, leader participation full 5-5-nya dilakukan dengan survei dan feedback, dua-duanya internal dan eksternal dilakukan dengan penilaian komite. Selanjutnya, nah, ini untuk strategic fit and management commitment terkait dengan budaya organisasi, struktur organisasi. Nah, di sini Mas Joko harus mendorong menggunakan teknik strategi kepada seluruh pimpinan di DJSPSK. Nah, kebetulan kan loh DJSPSK kan nggak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu crowded seperti yang kemarin pada saat kita melakukan asistensi ke DJKN. Mereka memiliki 71 KPKNL dan 25 unit eselon 2. Dalam artian 96 unit eselon 96 para kepala kantornya harus mereka kumpulkan dan diberikan informasi secara berkala berkaitan dengan implementasi LOI tersebut, dan seluruh kepala kantornya harus mensosialisasikan ataupun harus mendukung program LO-nya DJKN. Nah, kalau di DJSPSK ada 7 misalkan unit eselon 2, karena semuanya ada eselon 2-nya, maka ya tugasnya mungkin teman-teman di Sekretariat Pengembangan SDM melakukan menginformasikan kepada seluruh pegawai, seluruh pimpinan tertingginya untuk sama-sama nih ya mendorong terkait dengan strategic fit and management commitment ini, karena full strategic fit and management commitment ini kendalinya ada di pimpinan unit tertingginya. Begitupun juga dengan di struktur organisasi. Di sini ya, organisasi ini mendukung kerjasama dan kolaborasi antar individu. Kita cek beberapa usulan yang kita bisa berikan kepada teman-teman di JSPSK. Salah satunya adalah dengan setiap kantor, setiap unit melakukan apa saja. Next, misalkan melakukan town hall secara rutin setiap triwulan sekali, di mana di dalam isinya berkaitan dengan tujuan pengembangan kapasitas SDM. Dan pengembangan kapasitas SDM tersebut dikaitkan dalam rangka tujuan Kementerian Keuangan, yaitu apa? Menuju organisasi ataupun Kementerian Keuangan yang memiliki learning organization atau bersifat learning organization. Jadi silakan bahannya apakah disiapkan dari sekretariat disampaikan seluruhnya kepada pimpinan unit eselon 2-nya atau seperti apa, mangga kami serahkan ke teman-teman di pengembangan kapasitas SDM. Kemudian melalui voice brief atau pengarahan staff, boleh juga yang melakukan sosialisasinya adalah teman-teman di SDM-nya, di SDM masing-masing gitu ya, ataupun di pengembangan pegawainya masing-masing unit, dan juga komunikasi rutin secara berkala. Nah, ini terkait dengan apa? Tentunya mensosialisasikan learning organization kepada pegawainya. Kemudian nanti memastikan budaya kolaboratif dan juga komunikasi terbuka di masing-masing unit, dan juga mengintegrasikan LO dengan target kinerja organisasi. Nah, ini ya yang sudah tadi saya spill. DJKN tahun sekarang sudah mewajibkan seluruh IDP-nya, seluruh pegawai menjadikan IDP jadi satu IKI mandatori pegawai di DJKN. Kemudian kalau integrasi LO dengan target kinerja organisasi, kalau misalkan teman-teman di DJSPSK menurunkan dari sekretariat gitu ya ke seluruh unit eselon 2-nya ikut implementasi LO, ini akan jauh lebih baik karena nanti berkaitan dengan kegiatan yang di atas tadi itu sendiri ya, terkait dengan mensosialisasikan LO kepada pegawai. Karena tadi Mas Joko, tahun ini kalau kemarin Mas Joko menanyakan siapa unit sampelnya, tidak ada lagi unit sampel, tapi unit sampelnya adalah seluruh unit eselon 2. Jadi kita enak sekarang ya, teman-teman di sekretariat pun lebih enak bisa mensosialisasikan dialog kepada seluruh pegawainya. Karena yang dijadikan sampel adalah seluruh pegawai di masing-masing unit eselon 2. Jadi nanti akan kebagian semuanya. Bukan kebagian kayak kemarin tahun kemarin ya, tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 pusat ini dulu atau direktorat ini dulu. Tapi sekarang enggak. Seluruh direktorat, seluruh eselon 2 akan dijadikan populasi untuk jadi sampel LO-nya ya. Untuk sampel penilaian implementasi LO. Berikutnya yang kedua, ini sama dengan yang dilakukan oleh dengan yang komponen strategic fit and management commitment. Ini adalah turunan yang harus dilakukan oleh teman-teman di bagian SDM gitu ya, di komponen learning function organization. Organisasi yang berfungsi terkait dengan proses pembelajaran atau pengembangan kompetensi pegawai dalam hal pembelajaran.
Next hand untuk yang berikutnya. Nah, di sini kalau tadi komponen yang pertama adalah budaya organisasi, kemudian visi organisasi, strategi organisasi dan struktur organisasi. Kalau yang learning function tinggal ditambahkan penerapan. Siapa yang melakukan penerapannya? Yang melakukan penerapan budaya organisasi ini koordinatornya atau fullnya ada di teman-teman, tentu saja di SDM ya, atau di pengembangan kapasitas SDM di tempatnya Mas Joko. Di sini ada indikator organisasi menerapkan program budaya yang mencakup kebiasaan, nilai-nilai maupun praktik dalam organisasi, khususnya terkait dengan pembelajaran. Full seluruhnya dilakukan melalui survei persepsi pegawai. Kita akan mengambil persepsi pegawai dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman DJSPSK nantinya, apakah sudah tersampaikan, sudah tersebar luaskan kepada pegawainya itu sendiri atau tidak. Ada budaya dengan keterangan di sini, ada budaya saling bertanya dan mendengarkan untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian di penerapan strategi organisasi, pimpinan di unit kerja memberikan arahan yang jelas dan terstruktur terkait pelaksanaan pembelajaran untuk mendukung pencapaian kinerja. Misalkan mensosialisasikan rencana aksi pembelajaran dan juga IDP-nya. Siapa yang melakukan ya dari tempatnya Mas Joko di kapasitas SDM kepada seluruh unit di DJSPSK, kemudian nanti dari DJSPSK menyampaikan ataupun mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, atau mau full juga sekalian langsung gitu karena unitnya tidak terlalu besar, langsung teman-teman di DJSPSK contoh yang dilakukan oleh BPPK dengan 1.261 pegawainya mengadakan diksi gitu ya, dialog kinerja dengan pengembangan SDM-nya BPPK. Salah satu kegiatannya adalah menyusun IDP gitu, atau temanya gitu, IDP dan juga RAP disampaikan ataupun disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Itu yang dilakukan di tahun 2025. Berikutnya yang penerapan struktur organisasi di sini karena DJSPSK juga sudah merupakan tim kerja gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di DJSPSK dalam hal ini tim kerja itu merupakan bagian dari penerapan struktur organisasi yang terbaru. Nah, kalau di kami contohnya di tim kerja gitu, tim kerja khusus ada 7 tim kerja khusus, di mana di setiap tim kerja itu terdiri dari berbagai tim kerja lainnya gitu ya, bukan hanya tim kerja 3 aja, tapi dari strukturalnya ada, dari fungsionalnya ada, dari tim kerja 1 ada, tim kerja 2 ada, tim kerja 3 ada, tim kerja 4 ada, atau tim penjamin kualitas ada. Itu terdiri dari berbagai lintas unit. Itu boleh lintas unit yang ada di organisasi, boleh juga lintas unit yang beda unit eselon 2. Contoh misalkan di dalam pembentukan Omnibus Law LOPTKM gitu ya. Di sini terdiri dari seluruh pegawai Pusdiklat dan juga Balai Diklat yang ada di BPPK. Atau lebih realnya lagi, pegawai terlibat dalam squad timnya yang dibentuk oleh Sekjen gitu. Misalkan penilaian Champion Office di tahun 2025, nanti tahun 2026 itu, tapi itu kan terbatas ya, dalam hal ini hanya ada beberapa pegawai perwakilan dari unit saja. Tapi kalau dalam pembentukan tim kerja seperti yang sudah dilakukan sekarang di BPPK dan di JSPSK, mungkin sebagai unit baru adanya tim-tim kerja, yaitu sudah merupakan bagian dari pelaksanaan ataupun penerapan struktur organisasi yang ada di komponen learning function organization. Lanjut ke apa yang saran yang kami lakukan atau yang kami berikan di sini, teman-teman di Sekretariat Pengembangan Kapasitas SDM mendorong budaya belajar yang konsisten, di mana pegawai melakukan ataupun harus merasakan pembelajaran bagian dari pekerjaan. Nah, pembelajaran merupakan bagian dari pekerjaan, untuk itulah didorong IDP. Nah, IDP itu salah satunya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kompetensi teknis gitu ya. Kompetensi teknis apa yang akan diselesaikan dalam IDP-nya masing-masing pegawai. Kemudian syarat berikutnya di dalam IDP berdasarkan KMK 350 sekurang-kurangnya terdiri dari satu kompetensi manajemen soskul yang dikembangkan gitu. Jadi selain kompetensi teknis yang dilakukan untuk memenuhi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan gitu ya, atau untuk mengembangkan kompetensi di pegawainya dalam rangka
kekurangan kapasitas di kompetensi teknis, tapi juga diberikan kesempatan pegawai tersebut untuk mengembangkan mansoskul-nya. Tentunya diarahkan mansoskul mana yang harus dipilih, mansoskul yang sekurang-kurangnya ataupun sekiranya mau ditingkatkan atau masih berada di level bawah atau selevel tingkatnya sama. Contoh misalkan pelaksana pasti satu gitu ya, atau ada yang sudah dua, maka yang diarahkan oleh teman-teman pengembangan SDM, ambillah yang masih levelnya di nilai satu gitu. Misalkan di pengambilan keputusan dia masih satu, silahkan lakukan tuliskan di IDP-nya untuk pengambilan keputusan sebagai kompetensi mansoskul yang akan dikembangkan. Lanjut ke mudah mengakses sumber belajar. Nah, mudah mengakses sumber belajar di sini nanti dalam kaitannya dalam hal pembelajaran gitu ya, dan juga rencana aksi pembelajaran atau ketika ada program knowledge sharing di teman-teman DJSPSK. Nah, materi-materi yang dari hasil knowledge sharing tersebut itu ada dokumennya gitu ya, sehingga para pegawai itu sendiri bisa mengakses materi kapanpun yang disampaikan oleh pegawai ketika knowledge sharing. Contoh di Ibu PPK, di kami di Pusiklat KP ada program yang namanya publikasi, semacam one day one information gitu. Cuman dilaksanakannya terstruktur 1 minggu sekali di setiap hari Kamis, dan bahan narasumbernya bergantian. Setiap paparan dari narasumber didokumentasikan oleh tim kerja dari knowledge sharingnya itu sendiri atau tim kerja publikasi ya. Didokumentasikan gitu dokumen-dokumen ataupun bahan tayang yang disampaikan oleh narasumbernya. Berikutnya rutin ada diskusi coaching knowledge sharing. Nah, ini berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya. Selain juga ada rutin diskusi coaching knowledge sharing yang terstruktur, ingat ya kuncinya adalah yang terstruktur. Kalau misalkan dilakukan sebulan sekali ya betul, harus dilakukan sebulan sekali mangga. Kalau misalkan mau 1 hari setiap hari, silahkan gitu ya, tapi seperti yang dilakukan oleh kami di Pusiklat KU zaman dulu gitu. Itu one day one information full dari Senin sampai Jumat, kemudian dikurangi intensitasnya dari hari Senin sampai Selasa, sampai Kamis, kemudian terakhir di hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Itu kalau di Pusiklat KP sekarang dengan nama program publikasi itu rutin dilakukan setiap hari Kamis di jam 07.30. Nah, itu ada buktinya gitu ya bahwa kegiatan knowledge sharing tersebut memang laksana di setiap hari Kamisnya dalam hal laporan setiap triwulan kepada kepala unitnya atau kepala pusdiklat. Kemudian mengaktifkan kegiatan social learning, yaitu terkait dengan mentoring gitu ya, coaching. Nah, kalau di kami di BPPK ada dialog kinerja individu yang setiap bulannya, yang setiap triwulannya diwajibkan kepada atasan langsung menginisiasi CMC, kemudian bawahannya ataupun staf-stafnya melaporkan kegiatan CMC tersebut yang didokumentasikan kembali di dalam satu site yang dikembangkan oleh teman-teman di Sekretariat Pengembangan SDM. Jadi full seluruh BDK, seluruh pusdiklat dipantaunya oleh dari teman-teman pengembangan SDM. Kita tinggal lapor di situ aja gitu ya, mau dari pusdiklat ataupun BDK manapun, lapor program berkaitan dengan social learning itu di dalam site yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di BPPK. Berikutnya adalah memberikan dukungan nyata saat pegawai mengikuti pembelajaran. Nah, ini seperti biasa halnya lah ya. Salah satunya dengan telah menerbitkan ST bahwa setiap pegawai yang sedang mengikuti pelatihan dibebas tugaskan dari pekerjaan gitu ya, atau disosialisasikan seperti yang DJBC lakukan gitu. Ketika dia sedang mengikuti PJJ, maka ditempel di mejanya stiker bahwa pegawai tersebut sedang mengikuti diklat. Ya, mah enggak, itu terserah dari teman-teman DJSPSK nanti caranya mau seperti apa. Saya yakin bisa Mas Joko mengembangkan itu dengan gaya khasnya dari Mas Joko itu sendiri. Mau meniru yang lain monggo gitu ya. ATM amati tiru modifikasi, atau mau dilakukan berdasarkan ide kreatifnya teman-teman DJSPSK juga silahkan. Komponen berikutnya adalah learners. Nah, ini diukur dengan survei, di mana komponen yang diukur adalah individu sebagai pembelajar, kemudian tim sebagai pembelajar, dan juga organisasi sebagai pembelajar. Nah, untuk komponen yang ketiga ya, next Mas Hendy. Kalau komponen 1 dan 2 ini ada kaitannya untuk yang strategic fit dan juga learning passion organization. Dan untuk komponen learners ini nanti kaitannya adalah atau hubungannya dengan komponen yang learners performance. Sama yang diukurnya. Cuman yang ini
masih sebagai individu, sebagai seorang pembelajarnya, tim sebagai seorang pembelajar. Kalau learner performance nanti hasil yang didapatkan oleh pegawai setelah mengikuti pelatihan atau pembelajaran, dampaknya terhadap tim apa, dampaknya terhadap organisasi apa dari pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan oleh pegawai, dari IDP yang sudah dilakukan oleh oleh masing-masing individunya apa, dampak manfaatnya kepada tim apa, dan juga kepada organisasinya apa, dari pelatihan yang diikuti oleh seorang pegawai itu apa. Kemudian nanti ini akan nyambung juga di pertanyaan yang bahwa pegawai mengikuti pelatihan itu sesuai dengan karir path-nya, gitu ya. Ada pertanyaan yang mengarah ke sana juga. Nah, ini diberikan kepada seluruh pegawai melalui survei juga, gitu ya. Komponen 1, 2, 3 full diberikan secara survei. Nah, kalau dengan keterangan seperti ini, dengan mewajibkan semua pegawai DJSPSK menyusun IDP, ini harusnya udah tercover gitu ya. Setidaknya DJSPSK sudah mendorong kepada seluruh pegawainya untuk, tadi mengambil salah satu kompetensi teknis yang sesuai dengan AKP-nya ataupun tidak, nggak apa-apa, atau kompetensi manajerialnya yang ingin dikembangkan gitu ya. Nah, ini tidak semata-mata mereka melakukan pengembangan secara asal-asalan gitu, tapi memperbaiki dari sisi pekerjaan yang diberikan oleh organisasi juga. Kemudian tim sebagai learners, ini orang bekerja sama lintas unit dan departemen. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi di komponen learning function organization di struktur organisasi, penerapan struktur organisasi. Kalau misalkan ada tim kerja khusus yang kalau tim kerja inti kan di kami kita tim kerja KP01, KP02, KP03 itu memang mengerjakan pekerjaan yang sama, pelatihan yang berkaitan dengan kekayaan negara ataupun dengan per DJ KN-an yang dipegang oleh tim KP01. Pelatihan yang berkaitan dengan sistem informasi gitu ya, dipegang oleh teman-teman di KP02. Pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian dengan manajemen risiko itu dipegang sama teman-teman di KP03. Namun ada tim kerja khusus yang tadi saya sebutkan, ada 7 atau 6 gitu ya di Pusiklat KP. Itu merupakan gabungan dari seluruh tim, dari seluruh fungsional, dan juga seluruh struktural. Masing-masing pegawai masuk ke tiga tim kerja, di tim kerja khusus gitu. Misal saya masuk ke 3 tim di aktuaria, di CPFR, dan juga di publikasi. Yang ketiga, organisasi sebagai learners. Ini bisa dicek nanti Mas Joko, apa yang ada saling kaitannya satu kegiatan itu bisa mengarah ke beberapa komponen gitu ya. Jadi nanti ada kayak ini nih yang orang bekerja sama lintas unit, nanti tadi juga dipertanyakan di komponen yang penerapan struktur organisasi. Kemudian ini salah satu usulan yang kami berikan di komponen learners. Next, dengan cara usulannya ya udah tadi ya sesuai dengan yang disampaikan di komponen yang kedua karena hanya mirip-mirip. Itu yang IDP juga nanti ada di learning value chain. Nah, untuk yang knowledge management implementation ini dalam kaitannya dengan teman-teman penggerak MP di tempatnya di kliknya DJSPSK, mulai dari identifikasi sampai dengan evaluasi. Nah, kita coba tanyakan apakah ini sudah mau mengakhiri triwulan pertama kegiatan yang sudah kami informasikan di Desember kemarin ya, pada saat kita pertemuan perdana di lapangan Banteng, di kantor DJSPSK, di mezanin kalau nggak salah saat itu ya. Sudah dilakukankah untuk yang proses identifikasi pengetahuan, di mana identifikasi pengetahuan itu diambil dari seluruh unit eselon 2? Gimana? Silahkan, biar saya ada jeda istirahat ya. Sudah dilakukan untuk yang ini teman-teman di DJSPSK? Enggak, teman-teman dari Klik atau Mas Joko boleh? Ini kebetulan yang teman-teman dari KLI masih ada kegiatan dengan Biro KLI kaitan. Siap. Jadi kalau untuk terkait mengidentifikasi pengetahuan ini setahu saya ya secara kasar itu kayaknya sudah dilaksanakan. Eh, cuman kalau untuk apa ya medianya itu sementara ini masih penyimpanannya itu di internal, belum ke KMS. Tapi kalau untuk Siap. mengidentifikasi sendiri sepertinya sudah sih. Sudah ada Oke. kayak apa ya, kampus atau apa kemarin. Saya agak lupa itu. Siap. Oke.
Jika sudah dilakukan, jangan lupa disosialisasikan daftar pengetahuan kritis tersebut ke seluruh pegawai. Monggo teman-teman di MP-nya KP, bagaimana cara mensosialisasikannya biasanya? Biar nanti ada insight dari Pusdiklat KP ke DJSPSK. Silakan, perwakilan MP di sini ada siapakah? Ada Kang Wildan, boleh silakan. Siap, izin Pak. Kalau di kami dalam hal sosialisasi memang ini kan dari bentuknya kita dari PO ya Kang Irfan. Jadi waktu tahun kemarin itu pelaksanaan proses sosialisasi dari hasil penetapan DPK itu memang kurang ideal sih. Kita melaksanakan melalui nota. Tapi tahun ini kita rencanakan akan dilakukan sosialisasi. Mumpung dari MPKKS sudah menetapkan daftar pengetahuan krisisnya minggu kemarin Kang. Jadi kita rencananya ya di tanggal 26 saat kita semua sebagian cuti. Siap. Iya, karena memang baru ditetapkan ya teman-teman semua kami masih yang penting selama di Q1 eh, daftar pengetahuan kritisnya atau daftar pengetahuan teman-teman di Pusiklat KP udah disusun bersama seluruh tim kerja. Nah, kemudian nanti tugasnya teman-teman di MP, di Subidang MP, Subidang MP-nya Pusiklat KP nanti akan mensosialisasikan daftar pengetahuan tersebut. Kapan disosialisasikannya? Tadi yang disampaikan Kang Wildan di tanggal 26. Kenapa tanggal 26? Karena tanggal 26 itu adalah kegiatan rutin kami. Namanya publikasi tadi ya, kegiatan knowledge sharing. Kegiatan publikasi yang selalu dilakukan di hari Kamis. Jadi ada kaitannya tuh. Kenapa sih harus ada program knowledge sharing? Nah, salah satunya bisa memasukkan ini gitu tadi ya, bahwa hal-hal yang perlu diketahui oleh pegawai terkait dengan implementasi LO di unit. Contohnya karena implementasi LO itu menempelnya ada di sekretariat ya, berarti ya teman-teman sekretariat yang akan mensosialisasikan LO gitu kepada teman-teman di masing-masing unitnya. Kalau di Pusdiklat di kami yang mengimplementasikan itu adalah teman-teman di Subid MP gitu. Kalau yang melakukan asistensi dari prosiker gitu kalau secara fungsi gitu ya. Namun kita biasanya dilakukan secara tim kerja. Gitu. Ada teman-teman prosiker, ada juga fungsional dan dari Subid MP. Oke, silakan Mas Gilang. Enggak ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyampaikan dari subbagian LRI di JSPSK, mungkin menambahkan yang disampaikan Mas Joko. Kemarin kita hari Minggu lalu mengirimkan permohonan untuk identifikasi intelektual ini. Ini sudah meminta untuk kami minta agenda rencana realisasi artinya dan kebutuhan ya. Mungkin nanti pertanyaan saya di sosialisasi ini, Mas, kalau di kami kemungkinan belum bekerja terkait namanya tugas masing-masing ini kan jadi melaksanakan oleh masing-masing direktur sendiri. Jadi misalnya kayak kemarin ada salah satu direktur kami yang mengadakan sosialisasi terkait BRICS. Nah, juga yang terkait G20. Nah, itu apakah sosialisasi itu bisa diklaim sebagai salah satu realisasi sosialisasi dari MPM sendiri. Yang kedua, apakah sosialisasinya harus dalam bentuk knowledge sharing atau bisa ada media-media lain yang dimungkinkan yang bisa diklaim sebagai sosialisasi MPM sendiri. Mungkin itu Mas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Karena agak kurang jelas, mungkin kalau nggak salah menangkap sosialisasinya harus dilakukan seperti apa? Apakah harus knowledge sharing atau seperti apa? Nah, mau nggak saya kembalikan lagi ke teman-teman MP ya? Gimana kira-kira biasanya teman-teman MP apakah cukup dengan knowledge sharing aja ataukah dengan cara apa? Mengendekankah atau memberitahukan di grup WA kah? Enggak. Mungkin dari teman-teman MP kembali di VK ya, biar ada insight nanti yang bisa dilakukan. Silakan. Ya, izin Kang. Dengan Pak Gilang, izin Pak. Jadi kalau dari kami seperti kami sampaikan tadi ya, memang di tahun lalu kami kurang ideal menyampaikan, yaitu kita sampaikannya melalui ND. Dari ND tersebut kita terangkan totalan DPK, BPPK, serta pembagian per pusdiknya, dan khususan untuk Pusdiklat KP
per ininya perumpunnya itu apa saja. Seperti itu sih, itu by nota. Nah, di tahun ini kita sampaikan juga by nota, rencananya by nota dan yang akan kita sampaikan juga secara langsung melalui acara online via Teams. Kalau Kang Irfan bilangnya publikasi, kalau saya kebiasaan nyebutnya acara Kamisan karena memang Kamis 78 7.30 pelaksanaannya gitu. Ya, lamun Jumatan mah isukana ya Jumaahan ya, jadi ini Kamisan. Nah, itu kita standar biasa aja sebenarnya, Pak Gilang ya, kita laksanakan ya pemaparan aja seperti yang disampaikan Ende, totalannya seperti apa. Ya, sampai ke level kritis, amannya dan dampaknya kritis aman seperti apa dalam hal untuk updating DPK-nya, seperti itu sih. Ya, nggak apa, karena kan pemaparan ini agak tricky juga karena saya baru 8 bulan di sini ya Pak. Awalnya dari DJKN. Ini pembelajarannya buat saya. Jadi bagaimana menyampaikan suatu hal tapi membuat pegawai itu tidak overwhelm sehingga agak takut untuk melakukan sesuatu pengembangan aset intelektualnya seperti itu sih. Kita harus menyampaikan segala sesuatu tuh kesannya mudah gitu. Itu aja sih. Tapi detail tapi mudah. Emang tricky sih. Kayak bikin manis tapi ente giung gitu kalau bahasa Sunda itu kan susah ya. Tapi ya seperti itu sih. Ya pemaparannya seperti itu gitu. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Ya acara sosialisasi biasa aja gitu. Biasanya di Kamisan sih Pak Kapus selalu hadir ya kalau tidak ada jadwal gitu. Jadi ya cuma kan formatnya ini kan kita mengacu ini ya kan format KU ya, serius tapi santai gitu. Kayak itu. Jadi ya formal ya nggak formal amat lah. Tapi materinya berat gitu. Dan kita berusaha meringankan. Kayak gitu aja. Siap, makasih Kang Widan ya. Jadi mangga tergantung gayanya kembali di masing-masing unit. Yang penting tersampaikan ke seluruh pegawai lah intinya ya bahwa pada saat disurvei pegawai tahu bahwa DJSPSK gitu memiliki daftar pengetahuan kritis atau daftar knowledge mappingnya teman-teman DJSPSK ini dalam kaitannya untuk apa di komponen yang berikutnya atau di subkomponen berikutnya. Padahal kan setelah identifikasi itu ada proses dokumentasi. Jadi intinya pegawai yang mau mendokumentasikan pengetahuan itu harus berdasarkan dari ini identifikasi pengetahuan gitu. Mana-mana aja sih tema-tema apa aja sih yang harus saya ambil kalau misalkan saya mau mendokumentasikan pengetahuan. Maka pegawai itu tahu, oke, ada daftar pengetahuannya DJSPSK, ada knowledge mappingnya teman-teman DJSPSK ya. Misal di kami di bitly.dpk bppk gitu. Nah, rulesnya nanti dibahas pada saat sosialisasi. Kalau di ND kan ini DPK-nya ini ada sekian ini ada sekian ini. Kalau di pada saat sosialisasinya dia lebih ke membahas kita kalau mau mengambil mendokumentasikan AI dari unit eselon 2 lain boleh nggak gitu. Kalau di kami ya silahkan selama itu daftar pengetahuannya milik BPPK yang memiliki temanya itu adalah dari misal kami di Puskesmas KP ya yang memiliki temanya adalah di Balai Diklat Keuangan Makassar atau Puskesmas Pajak ya oke. Selama saya bisa ataupun kompeten di dalam bidang tersebut, ya saya mengambil daftar pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman di Pusdiklat Pajak dan di BDK Makassar gitu ya. Jadi silahkan gitu. Kalau role-nya teman-teman di JSPSK mau seperti apa? Diwajibkan strict gitu bahwa seluruh pegawai yang ada di unit tertentu misalkan di Dirjen A ya mereka harus mengambil DPK A aja ketika mau mendokumentasikan. Nah, itu rule yang kami tidak berikan batasan tapi dipersilahkan kepada teman-teman DJSPSK mau memperlakukannya seperti apa. Begitu kira-kira Mas Gilang ya. Setelah disosialisasikan kan pegawai tahu nih atau pas pada saat mau menyusun dokumentasi lupa, tapi setidaknya mereka tahu gitu bahwa oh pernah nih disosialisasikan. Mereka akan nanya lagi, minta link daftar pengetahuannya DJSPSK dong gitu kan. Oke ini. Jadi mereka berpatokan kepada daftar pengetahuannya DJSPSK yang sudah ditetapkan ya. Baru di proses dokumentasi ini memiliki sistem untuk menangkap dan berbagi pengetahuan. Pada unit saya terdapat kegiatan
dokumentasi pengetahuan. Nah, cara yang paling ampuh dari teman-teman KLI adalah ketika ada pertanyaan ini 1 dan 2 ya, mau nggak mau dipaksa aja. Sekurang-kurangnya seluruh unit eselon 2 ada kegiatan proses dokumentasi pengetahuan yang dilakukan sampai dengan masa sebelum penilaian. Masa penilaian dilakukan pada saat di bulan September. Jadi silahkan diarahkan aja bahwa seluruh unit wajib mendokumentasikan pengetahuan. Unit di sini boleh nempel ke unitnya, boleh pegawainya, gitu ya. Kalau di kami di BPPK yang diwajibkan itu adalah pegawai struktural dan juga pegawai fungsional. Itu wajib menyusun 1 AI per orang. Kalau tahun 2024 itu diwajibkannya kepada seluruh pegawai gitu. Karena saat itu concern kami masih di pendokumentasian pengetahuan, mengumpulkan AI sebanyak mungkin. Kalau sekarang BPPK concernnya di mana di penerapan pengetahuan. DJPPR gitu masih belum banyak AI-nya, maka mereka fokusnya di tahun 2025 kemarin dan 2026 mereka masih di pendokumentasian pengetahuan gitu loh. Mendorongnya seperti apa? Mangga kembali lagi dipersilahkan kepada teman-teman di sekretariat ya, mau seperti apa nih? Kalau di kami ya tadi ada IKU Probis MP ya, nempel di Kang Wildan tadi di Subid MP, ada juga IKU penyelesaian aset intelektual atau AI-nya para pegawai struktural dan juga fungsional. Jadi mereka paham pada saat disurvei itu dokumentasi kalau sekarang nih ya triwulan 1 kita akan para struktural fungsional misal Mas Eki, saya Kang Wildan harus sudah menentukan tema AI apa yang akan saya dokumentasikan. Maka di triwulan kedua dokumentasi tersebut jadi nih. Kalau sekarang hanya di IKI-nya menyetor daftar tema AI apa yang akan diambil, tingkat kekritisannya apa dan judulnya apa kira-kira gitu ya. Maka di triwulan 2 kita harus sudah menyelesaikan gitu. Atau di triwulan 2 itu kita menyusun storyboardnya. Di triwulan 3 harus mendokumentasikan AI-nya di bulan Juli Agustus. Di triwulan 4 terbitnya gitu. Jadi disebar luaskannya. Nah, ini ada kaitannya dengan proses yang berikutnya. Setelah kita selesai mendokumentasikan, AI tersebut itu harus diorganisasikan dong tentunya. Diorganisasikannya di mana? Ya di KMS salah satunya. Kemudian dari mana lagi? Tentunya KMS kalau udah diorganisasikan udah kita upload AI tersebut mau publish harus ada PPM-nya. Makanya dari sekretariat harus membentuk panitia penjamin mutu ya atau PPM yang ahli di bidang DJSPSK sesuai dengan taksonomi pengetahuan yang sudah disusun kemarin ya. Kan identifikasi udah tuh dari taksonomi kan ya. Taksonomi udah diberikan kepada teman-teman dari JSPSK. Dari taksonomi itu dibuat tema-temanya berdasarkan ranting ataupun cabang-cabang dari taksonomi pengetahuan. Misalkan dari satu ranting tersebut terdapat 7 tema gitu ya. Dari tema tersebut nanti muncul lagi judulnya yang bisa kira-kira bisa didokumentasikan oleh 5 orang pegawai gitu. Jadi satu ranting kemudian jadi tema-tema besar. Tema-tema itu bisa didokumentasikan oleh 5 pegawai dengan tema yang sama. Kalau di BPPK, ya. Kalau di JSPSK rule-nya mau seperti itu boleh, karena jangan terlalu banyak tema yang sama gitu. Jadi nanti tumpang tindih gitu ya. Khawatirnya terlalu banyak, sayang juga nggak termanfaatkan pada saat proses penyebarluasan dan juga penerapannya. Begitu. Nanti hal yang seperti ini itu tidak diatur di peraturan. Jadi itu dipersilakan kembali kepada masing-masing unitnya. Yang pasti teman-teman di DJSPSK di sekretariat sudah menyusun PPM-nya ya, panitia penjamin mutu berdasarkan kategori pengetahuan yang ada di KMS-nya, kategori pengetahuannya DJSPSK. Lanjut ke yang berikutnya. Kang Siap. Irfan, punten. Ya. Berarti tadi Kang Irfan menjelaskan terkait triwulan itu ya. Yang kami pahami selama ini kan di tiap triwulan itu kami harus menyetor AI ya. Jadi dengan yang tadi Kang Irfan sampaikan di proses identifikasi, dokumentasi itu nanti baru pembuatan ini di September. Itu sebenarnya di tiap triwulanan itu bukan kayak gitu, bukan AI yang sudah jadi, tapi yang penting ada progres sampai nanti di September itu kan ya. Iya, jadi sebetulnya gini Mas, hal-hal kayak gitu tuh kan diserahkan kepada teman-teman masing-masing unit. Nah, di penilaian LO memang terdapat penambahan aset intelektual setiap bulannya. Jadi kita mengantisipasi di situ gitu ya. Meskipun secara IKU pribadi kan ada
nempel di IKI ya penyelesaian AI itu. Mereka ada yang selesai di IKI 1 gitu, ada yang selesai di IKI 2, ya tidak dibatasi. Tapi kalau secara IKI dibatasi gitu. Triwulan 1 temanya, triwulan 2. Tapi teman-teman di Pusdiklat pun, di unit pun harus sudah mengantisipasi terkait dengan penambahan AI tadi itu sendiri gitu. Terdapat penambahan AI. Cuman kalau di LO, penambahan AI ini berlaku seluruh BPPK gitu. Penambahan AI setiap bulannya ya, kan dihitung tuh dari Januari sampai dengan Desember Agustus nih yang diperhitungkan karena kan September dilakukan penilaian. Boleh nanti yang dihitung BPPK AI yang penambahannya di bulan Januari itu dari Pusdiklat Pajak, gitu AI yang di bulan Februari itu dari Pusdiklat mana, dari BDK mana itu dikumpulkan sama teman-teman di di pengelola MP-nya Pusdiklat. Kalau di kami kan di sebagian pengembangan kompetensi di tempatnya Mas Irwan. Berarti kalau di DJSPSK yang mengumpulkan dari KLI-nya ya, dari kliknya gitu. Jadi itu boleh publish ya dalam artian AI-AI yang tahun kemarin diajukan di bulan Desember itu pasti banyak tuh di bulan Desember. Nah, publishnya misalkan di bulan Januari. Oke, terdapat penambahan di Januari 7 misalkan. Di bulan Februari itu berapa? Nah, itu hal-hal yang sebetulnya tidak diatur juga gitu Mas ya, Mas Gilang. Jadi monggo caranya teman-teman di unit masing-masing seperti apa, kami yakin memiliki caranya berbeda-beda gitu. Jadi dipersilakan. Yang pasti kalau di sini di dalam pengorganisasian ya informasi dan pengetahuan penting tersedia bagi semua yang membutuhkannya. Nah, di sini informasi pentingnya diambil dari identifikasi pengetahuan. Tentunya informasi penting ini tersedia kalau ada apa? Kalau ada PPM-nya, Panitia Penjamin Mutu. Nah, PPM tersebut itu sama teman-teman dari sekretariat wajib diinformasikan kepada seluruh pegawai pihak ND. Ini PPM untuk karena kan kami nggak tahu di Probis di JSPSK. Di BPPK misalkan PPM-nya untuk penyelenggaraan pembelajaran A, B, si A, si B, si C, si D. PPM-nya untuk manajemen pengetahuan, kategori manajemen pengetahuan misalkan. Saya, Kang Wildan, Mas Akmal, Pak Arfi, ada banyak tuh, ada 9 PPM. Si 9 PPM tersebut ketika ada aset intelektual yang penting untuk segera publish, minimal 3 orang meng-ACC, maka sudah bisa publish ataupun sudah bisa tayang di KMS. Begitu, Mas Gilang kira-kira ya. Enggak strateginya diatur seperti apa di teman-teman di DJSPSK. Yang penting tadi kalau misalkan memang karena ada penambahan, terdapat kegiatan penambahan AI setiap bulannya, betul tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KLI. Kalau di kami setiap triwulan, nah triwulan pun dulu waktu kalau kami mengatasinya waktu di KU itu ya dibagi gitu Mas. Jadi untuk yang triwulan 1 menyelesaikan itu adalah seksi subbidang A dan juga beberapa fungsional A, B, C, D namanya disebutkan. Untuk yang harus selesai di triwulan 2, meskipun tetap secara IKU itu ada sama gitu kalau secara IKU ya, tapi kami udah atur juga di Q1 yang harus menyelesaikan berapa orang, Q2 berapa orang, Q3 berapa orang. Begitu cara pengaturannya. Mangga disesuaikan lagi dengan kebijakan di teman-teman unitnya. Gitu Mas Gilang. Oke, lanjut dulu ya. Siap, next Mas. Nah, di penyebar luasan. Nah, tadi kalau sudah ada AI set intelektual, tugas teman-teman di di KLI, kalau di JSPSK adalah menyebar luaskan AI-nya. Halo guys, gitu ya. Kalau di kami menyebarkan luaskan AI-nya bisa lewat Instagram, gitu ya. Di Instagramnya KP, atau juga ketika ada yang publish, teman-teman Subit MP nanti menyampaikan link kepada di grup WA di Pusdikat KP, kemudian silakan ditonton AI dari Pak A, gitu. Silakan di like dan juga di komen. Boleh, silakan ya disebarluaskan. Berikutnya penerapan. Nah, penerapan ini kalau di kami dengan melakukan teknik tadi ada IKI mandatori kepada seluruh pegawai, IKI penyusunan IDP, di mana di metode self learningnya. Jadi di IDP itu nanti akan ada metode pembelajarannya ya, ada 4 gitu. Kita harus memilih 2 metode pembelajaran minimal. Self learning yang wajib tuh ya, yang self learning sama learning while working. Self learningnya kita dituntut untuk mengambil 4 aset intelektual yang ada di KMS minimal gitu. Jadi kita harus mencari contoh saya melakukan pengembangan kompetensi di ingin mendapatkan level 3 untuk pengambilan keputusan gitu ya. Maka AI berkaitan dengan pengambilan keputusan di KMS tuh banyak tuh. Kalau terkait Mansoskul banyak lah. Maka saya mencari AI di KMS, tulis aja pengambilan keputusan nanti kan muncul tuh bla 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 bla. Ya udah tinggal dimasukkan ke dalam self learningnya gitu, mempelajari AI terkait dengan judulnya ini, linknya ini.
Gitu. Kalau di kami ya strategi caranya. Nah, di JSPSK mau seperti apa? Silahkan dikembalikan kepada KLI. Kliknya masing-masing. Yang keenam adalah pemantauan. Nah, ini wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali proses pemantauan aset intelektual. Ya, boleh dilakukan di triwulan keempat juga. Yang penting pegawainya terinformasikan nanti via ND bahwa kami akan melakukan pemantauan AI tahun 2025-nya di JPK. Kalau sudah ada, kalau belum ada, kalau nggak ada di tahun 2025 karena belum ada, tahun 2026 pasti masih berjalan terus kan ya, tapi tetap dilakukan aja proses pemutahiran AI-nya. Barangkali ada yang udah menyusun AI di bulan Januari, tapi peraturannya berubah di bulan Agustus. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini contoh-contoh yang harus dilakukan ya. Pegawai harus tahu tadi DPK-nya disosialisasikan, terdapat kegiatan pendokumentasian di unit, kemudian kegiatan upload mengorganisasikan pengetahuan pada KMS, mengaktifkan kegiatan penyebarluasan pengetahuan, ini sampai ke pengorganisasian yang atas, bawahnya penyebarluasan dengan knowledge sharing mingguan, ada COP, ada diskusi best practice. Nah, itu salah satu dari mengaktifkan kegiatan penyebarluasan pengetahuan. Dalam knowledge sharing tersebut, misalkan, ini terdapat AI nih, AI yang publish di minggu ini, di bulan ini. Nah, itu tugasnya di KLI atau tugasnya di Subid MP gitu ya kalau di kami. Nah, Kang Wildan atau Mas Nopar menyampaikan selingan, kan suka ada selingan di iklan gitu ya, di program Kamisan tadi itu. Informasi-informasi Bapak Ibu silakan untuk employee advokasi, kemudian terdapat aset intelektual yang sudah publish nih di KMS, silakan untuk melakukan ditonton, di like dan juga di komen. Misal seperti itu ya. Next, yang kelima, learning value chain ini salah ini yang bukan desain tapi AKP analisis kebutuhan pembelajaran, di mana AKP strategisnya ini kayaknya udah aman ya Mas Hendy ya, terkait dengan 40 pembelajaran strategis dievaluasi sampai dengan level 3 level 4. Di JSPSK informasi terakhir waktu kita asistensi awal yang Desember itu semuanya ya, seluruh program pembelajaran strategis dievaluasi hingga level 3 minimal. Next, berikutnya di desain pembelajaran. Nah, ini ada survei ke Pusdiklat terkait dengan keterlibatan SGO di DJSPSK. Sekurang-kurangnya hadir pada saat pelaksanaan rapat desain pembelajaran. Ya. Rapat DESPEM berarti DJSPSK dengan KP01, KP02, atau KP03. Oh, kebanyakan dengan KP03. Dengan saya, dengan Mas Rizky, dengan Pak Eri, gitu silahkan hadir. Kemudian memberikan masukan terhadap desain pembelajarannya seperti apa, kemudian memberikan masukan terkait metode skenario pembelajarannya mau seperti apa, evaluasinya gimana, dan juga mengirimkan kalau misalkan kami meminta usulan pengajar teman-teman dari DJSPSK yang sesuai dengan rumpun DJSPSK, teman-teman juga menyediakan gitu ya, atau memfasilitasi penyediaan tenaga pengajar. Lanjut di evaluasi pembelajaran di sini survei. Nah, ini full dilakukan dengan survei masih sama Mas Joko ya, nanti kalau misalkan ada survei EPASPEM maka dilakukan pemantauan oleh tempatnya Mas Joko kepada pegawai yang alumni yang dievaluasi untuk hingga level 3-4. Kemudian ketika alumni tersebut kalau EPASPEM itu kan pasti ada survei 360 derajat ya. Dipastikan bahwa rekan kerjanya, atasannya, bawahannya juga mengisi kuesioner yang disampaikan oleh Pusdiklat yang memiliki program EPASPEM tersebut. Gitu. Karena ini by data. Kalau ternyata rate-nya hanya 70% yang mengisi dari total misalkan 100 orang gitu ya, 100 itu terdiri dari alumni, atasan, bawahan, rekan kerja, maka kalau hanya 60 yang mengisi ya, nilainya ya by data 60 aja gitu, nggak by judgment. Kalau ini nggak by dia aktif atau tidaknya. Beda dengan Despam tadi ya, kalau dia menilai keaktifan, bisa aja ada judgment dari subjektifnya para tim kerja. Kalau dengan DJSPSK ini selalu bagus nih, mereka selalu memberikan masukan. Oke, kita berikan 100. Tapi kalau untuk EPASPEM ini benar-benar real by data ya, yang diisikan oleh teman-teman alumni peserta pelatihan dan juga penilaian 360 derajatnya itu sendiri. Lanjut ke hal-hal yang harus dilakukan. Ini teman-teman di unit di DJSPSK aktif memberikan masukan kepada Pusdiklat terkait dengan DESPEM, masukan evaluasi, metode pengajaran, penyediaan
tenaga pengajar dan juga keterlibatan dalam pengembangan materi. Ya, tentunya kalau misalkan pengajarnya dari DJSPSK, maka mereka udah melakukan kegiatan aktivitas pengembangan materi. Cuman kan di sini ada waktu-waktu penjaminan mutu ya, standar penjaminan kualitas di kami. Misalkan bahan tayang itu harus tadi ada pada saat rapat penyelenggaraan gitu, rapat persiapan penyelenggaraan, maka bahan tayangnya harus ada. Jadi kalau misalkan mereka mengirimkannya baru H-1, nah bisa jadi si teman-teman dari tim kerja itu memberikan penilaian yang gak maksimal juga karena mempengaruhi ke IKU dari tim kerjanya untuk penjaminan kualitas gitu ya. Jadi diperhatikan hal-hal yang eh, kecil mungkin tapi berdampak kepada DJSPSK dan juga terhadap IQ-nya Pusdiklat. Berikutnya komponen yang ini kalau terkait dengan RAP ya, karena di sini ada salah satu komponen yang dinilai di desain pembelajaran itu tersedianya RAP, maka kami menginformasikan ini terkait dengan alur percepatan RAP. Next, Mas Hendy, jika temannya Mas Joko ada masuk RAP dari unit lain dari eselon 2 lain ke tempatnya Mas Joko dan belum disampaikan ke kami gitu ya, monggo segera saja mengirimkan atau biar Mas Joko bisa menyampaikan kepada seluruh unit di DJSPSK kalau sudah ada RAP yang mau dibangun sama yang mau dibuat sama teman-teman di di direktoratnya di DJSPSK, boleh mengirimkan file draft terlebih dahulu atau share point-nya. Share point-nya dikirimkan, nanti ND-nya disusulkan. ND disampaikan kemana? ND-nya disampaikan ke sekretariat dan juga ke pusdiklat pemilik rumpun pembelajaran. Kalau mau mengambil terkait dengan Mansosku ya, maka disampaikan ke pusdiklat KM. Tapi kalau mau mengambil rumpun RAP-nya berkaitan dengan ke pusdiklat KP-an, silahkan disampaikan ke pusdiklat KP. Rumpunnya terkait dengan anggaran disampaikan ke pusdiklat anggaran. Kalau bingung, tanyakan ke kami nanti. Ini rumpun ini masuk kemana ya? Biar kami sampaikan ke pusdiklat. Nah, ini juga sudah kami sampaikan ke pusdiklat. Jadi nggak harus nunggu ND dulu, biar jauh lebih cepat gitu. Ini untuk apa? Mengantisipasi kalau ada yang menyusun RAP sekarang mau ditetapkan di minggu ini dan pelaksananya minggu depan. Jadi agar lebih cepat, biar beririsan. RAP dikirimkan terlebih dahulu draftnya, lebih baik dalam bentuk SharePoint di Word biar kami langsung berikan review di situ. Kemudian ND dikirimkan, ND permohonan izin penyelenggaraan pembelajaran terintegrasi ya dari unit kepada sekretariat karena wajib diketahui oleh sekretariat di DJSPSK. Kemudian DJSPSK seolah-olah mengizinkan gitu ya. Kalau udah mengirimkan ke kami itu berarti udah mengizinkan atau dari unit bisa langsung mengirimkan ke DJSPSK dan ke Pusdiklat pemilik rumpun pembelajaran. Kami perbaiki ya di unit pengelola di nomor 2 ini memberikan review terhadap dokumen ada PRAP unit pengguna. Kemudian dari unit pengguna kembali memperbaiki hasil review berdasarkan masukan dari kami di pengelola ya. Kemudian boleh ditetapkan RAP-nya. Jangan sampai RAP tersebut sudah ditetapkan terlebih dahulu. Tipsnya adalah ketika mau meminta permohonan izin dan permintaan review RAP, draft RAP tersebut jangan dilampirkan via Word dan juga PDF langsung, tapi dimasukkan di zip atau di RAR, gitu ya, karena itu nggak akan otomatis tertandatangani. Kalau sudah tertandatangani, itu kami mengasumsikan bahwa RAP tersebut sudah ditetapkan. Sementara rule-nya ya RAP tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu baru dilaksanakan programnya. Jangan sampai lini masanya dilaksanakan di bulan lini masanya misalkan di tanggal 16 Februari, tapi ditetapkannya di tanggal 17 Februari gitu. Itu tidak boleh ya, karena memang RAP ini harus dilakukan penetapan terlebih dahulu berdasarkan hasil telaahan dari Pusdiklat dan juga pengembangan SDM pusat. Khawatirnya hal tersebut nggak menjadi isu strategis gitu. Meskipun dibebaskan sebetulnya isu strategis ini boleh berdasarkan judgement dari masing-masing unit. Ya, nggak harus judgement strategisnya berdasarkan unit eselon 1 gitu. Ini mungkin mohon jadi perhatian di tempatnya Mas Joko, barangkali ada yang mau melakukan permintaan pembelajaran terintegrasi secara mandiri. Mungkin Hen boleh dicantumkan. Boleh ditampilkan contoh yang linknya DJKN, monggo. Ini yang DJKN lakukan teman-teman di DJSPSK melakukan pemantauan RAP-nya dengan mereka, nah seperti ini. Ini adalah dokumen LO unit.
Kita cek aja di Kanwil deh, Hen. Salah satu aja. Klik Kanwil. Nah, di situ di Kanwil itu ada KPKNL, KPKNL. Nah, di situ di dalamnya ada RAP-nya, jadi juga IDP. Nah, triwulan 1 sudah bikin belum? Nah, ini ya, IDP pegawai KPKNL, RAP pegawai KPKNL. Nah, ini salah satu contoh pemantauan RAP dan juga IDP dari sekretariat. Sudah ada belum coba? Masih kosong karena belum ada ini. Nah, ini baru satu orang contohnya gitu ya. Masih dalam tenggat. Itu kembali kalau di kami memang di BPPK IDP itu wajib di triwulan 1 gitu ya. Pasti udah banyak. Nah, kalau di JKN seperti apa ya? Itu mah kan urusannya masing-masing di formula IKU-nya seperti apa. Gitu. Nah, ini sudah ada nih RAP coba Hen. Nah, ini kegiatan public speaking berarti ke Pusdiklat KM. Klik. Nah, ini kemarin agak kebobolan juga ya teman-teman di DJKN juga gitu. Oh, kami belum melakukan review ke Pusdiklat, tapi bawahnya coba lihat udah ditandatangani belum? Oke, ini udah terlanjur ditandatangani. Nah, ini kemarin juga DJKN bertanya, ini terkait gimana dong kalau seperti ini? Coba kita cek ke lini masa. Nah, lini masa 1 sampai 30 Juni. Oh, ini masih bisa nih. Action learning 1 Maret sampai 30 Desember. Oke. Kalau ini masih bisa digeser, Bu. Gitu tinggal digeser aja action learningnya 1 Maret sampai 1 Maret itu digeser ke misalkan 1 April karena mulai pembelajaran mandirinya aja udah 1 sampai 30 Juni. Ini belum pasti pelaksanaan action learningnya nggak mungkin dilakukan di 1 Maret karena mereka akan melakukan terlebih dahulu di pembelajaran mandiri dulu ya di 1 sampai dengan 30 Juni. Nanti tinggal ditetapkan ulang aja. Karena ini wajib diketahui oleh Pusdiklat ya, manakala nanti teman-teman mau meminta penerbitan SKP. Oke, mangga mau ditiru atau tidak silahkan. Lanjut ke berikutnya. Slide tadi. Oke, next. Nah, ini untuk learning solution. Tadi ya, learning solution ini kaitannya dengan apa? Dengan learners, teman-teman semuanya. Kalau learners tadi adalah individu yang dinilainya, nah ini berarti performance dari individu, performance dari tim, performance dari organisasi atas apa yang sudah pegawai lakukan proses pembelajaran. Jadi di sini tingkat implementasi self learningnya seperti apa. Makanya di DP wajib ada self learning gitu. Ya, di kami diwajibkan self learningnya dengan cara apa? Untuk mengantisipasi komponen ini dengan cara apa? Melakukan penerapan AI. Nah, penerapan AI untuk mengantisipasi di komponen penerapan AI tadi, gitu, di knowledge management implementation. Jadi betul-betul satu kegiatan itu kita bisa gunakan di beberapa bukti gitu ya di untuk beberapa komponen IDP di komponen individu sebagai learners, kemudian self learningnya diwajibkan harus ada self learning 4 itu self learningnya untuk mengantisipasi yang ini, kemudian penerapan AI tadi diwajibkan AI untuk mengantisipasi di penerapan aset intelektual unit gitu ya atau penerapan aset intelektual Kementerian Keuangan. Boleh AI-nya yang manapun boleh, tidak harus yang DJSPSK aja. Kemudian di pembelajaran terstruktur ini realisasi peserta aja. Jadi yang diharapkan AKP-nya teman-teman DJSPSK ini calon peserta hadir semuanya. Maka kalau bisa ketika ada yang nggak bisa diminta carikan gantinya gitu ya. Karena ada realisasi total pelatihan yang diukur itu by data juga kembali dari ini dari kita berarti siapa biasanya Hen yang mengukur realisasi peserta itu di pengelola kinerja ya di Doni ya yang tahu itu. Iya kayaknya Kak. Nanti ada Google Sheet ya gitu. Semacam Atau jamlator SharePoint gitu ya gitu. untuk Iya ya, betul. dari jamlatornya Pusdiklat KP dicek KP-nya strategis A pesertanya 20 DJSPSK mengirimkan 19 maka nanti akan minus di 1 gitu ya berarti kalau 20 itu 5% hilang 5%-nya untuk penilaiannya. Nah, ini mangga strategi dari tempatnya Mas Joko kembali.
Lanjut ke berikutnya, pembelajaran terstruktur di sini. Nah, ini salah satunya yang kami lakukan juga pada saat penyusunan IDP, diwajibkan ada structure learning-nya. Begitupun juga dengan RAP. RAP itu kekhasannya adalah di structure learning. Di learning while working-nya. Nah, kalau ini kan di learning structure learning dan juga social learning. Untuk yang structure learning-nya memfasilitasi memberikan kesempatan tadi ya untuk kalau pegawai sudah ada jadwal pelatihan, diikutkan pelatihan dan betul-betul tidak diganggu oleh pekerjaan. Tapi ya itu memang sulit ya terjadi di semua unit. Kemudian belajar di lingkungan sosial. Nah, ini learning from other, merasa aman untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Mungkin pada saat coaching, mentoring, atau pada saat kegiatan diksi itu tadi. Lanjut, learning solution berikutnya. Ya sudah ya, di learning spaces ini terkait dengan kegiatan penyediaan eh, upaya yang dilakukan oleh teman-teman di sekretariat lah ya, baik itu peralatan ataupun kesempatan belajar ataupun akses sumber belajarnya. Kalau sumber belajar, makanya kalau misalkan ada RAP, RAP-nya ada self learning-nya, nah setidaknya self learning itu difasilitasi oleh teman-teman dari sekretariat. Kalau teman-teman sekretariat tidak mengetahui apa saja bahan-bahannya, makanya ada peran fungsi Pusdiklat di sini pengelola. Nanti pengelola akan memberikan masukan gitu ya. Ini nih contoh yang bagus untuk dipelajari untuk self learning. Materinya barangkali ada di Pusdiklat, maka kami nanti akan menyampaikan kepada teman-teman di DJSPSK. Kemudian kesempatan belajar sama, kalau udah ada kegiatan jadwal diklat diikutkan. Lanjut, yang lainnya berkaitan dengan peralatan-peralatan ya, untuk yang learning spaces. Untuk yang learner performance, ini dilihat dari performance sih dari individunya itu sendiri. Performance dari yang kaitannya dalam learners tadi ya teman-teman semuanya. Individual learners ini penilaian komite berdasarkan evaluasi pasca pelatihan yang ada EPASPEM-nya hingga level 3, meningkat tidaknya, individu meningkat tidaknya. Berikutnya ini by data juga ya, kuesioner yang diisi oleh teman-teman alumni. Lanjut, organisasional performance di sini adalah alumni yang meningkat pelatihannya yang mengikuti evaluasi pasca pembelajaran hingga level 4. Berarti ini dampak pembelajarannya ya untuk yang dinilai oleh komite, dan surveinya menggunakan hasil pembelajaran pegawai untuk pertimbangan pengembangan karir pegawai. Ini akan ditanyakan yang tadi saya sampaikan di awal. Kenapa pegawai mungkin merasa saya ikut pelatihan A tapi kok saya ternyata tidak ditempatkan di eh yang ada kaitannya dengan pelatihan yang saya ikuti gitu. Makanya salah satu untuk strateginya misalkan ketika dia ditempatkan di tempat yang tidak ada kaitannya dengan pelatihan yang dia ikuti, tadi ya dengan pembelajaran terintegrasi di RAPK ataukah IDPK gitu untuk mengantisipasi gap kompetensi dari sisi pegawai itu sendiri. Lanjut ke komponen yang berikutnya, ini adalah peran dari atasan full. Nanti akan disurvei para pelaksananya, menilai bahwa pimpinannya itu sebagai role model atau tidak. Ini sama dengan KMK 2 tahun kemarin ya, dilakukan survei gitu. Kepuasan seorang pelaksana kepada atasan langsung. Mas Eki dinilai oleh Mas Hendy, oleh Mas Iqbal. Makanya Mas Eki rajin mentraktir karena role model dari sisi traktir mentraktir gitu ya. Misal dari sisi tentunya sih dari sisi kepemimpinannya ya, masalah traktir mah itu nomor 2. Tapi mungkin mempengaruhi. Yang kedua, forward thinking leadership-nya dinilai melalui survei juga. Atsung dalam memberikan penugasan pembelajaran memperhatikan keselarahan kebutuhan kompetensi pegawai. Nah, di sini misalkan Mas Eki memberikan tanggung jawab kepada Hendy untuk PIC DJSPSK gitu ya. Mas Iqbal di DJKN tidak semuanya karena andalannya Mas Iqbal ya kalau Iqbal semuanya tidak gitu, tapi forward thinking leadership. Jadi bagaimana leadership seorang pegawai itu ketika meneruskan pekerjaan itu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan secara adil mungkin. Nah, ini survei yang biasanya paling kecil gitu ya. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan. Ingat ya Pak Eki ya, jangan sampai 5 bawahannya tidak puas terhadap Pak Eki gitu. Siap. Begitupun juga dengan Mas Joko. Kalau saya alhamdulillah sudah tidak dinilai ya Pak Eki karena posisinya menilai sekarang.
fungsional. Lanjut. Semoga buka puasa bersama Proseeker hari ini jadi. Ini dalam rangka meng-approach teman-teman pelaksana tadi ya. Karena Pak Eki katanya belum mengadakan bukber bersama di Proseeker. Lanjut. Feedback ini eksternal dan juga internal, Bapak Ibu, dilakukan melalui penilaian komite. Kalau untuk yang eksternal, DJSPSK otomatis nilainya NA dikarenakan memang belum ada rekomendasi di tahun sebelumnya. Begitu, lanjut sedikit lagi ini selesai. Next, yang akan disurvei siapa? Nah, next lagi. Nah, ini yang tahun kemarin, abaikan. Next, karena nggak ada DJSPSK juga di sini. Untuk yang sekarang, nanti teman-teman DJSPSK ini masih usulannya persentasenya berapa persennya. Jadi nanti teman-teman akan dilakukan untuk DJSPSK kepada 190 pegawai atau 52% pegawainya DJSPSK yang tersebar di seluruh unit eselon 2. Jadi minimal sekurang-kurangnya setengah pegawai yang ada di setiap unit. Berapa unit sih Mas? Lupa lagi. 6 apa 7? Mas Joko di DJSPSK tuh. Unit eselon 7, 2-nya. 7. Nah, 7. 7 itu dibagi rata nih 7 unit eselon 2 akan disampel sekurang-kurangnya 52% pegawainya. Jadi Mas Joko sudah tidak fokus lagi kepada unit tertentu nih. Kepada seluruh unit wajib melakukan sosialisasi LO-nya. Begitu, next. Selesai kayaknya. Nah, ini persiapan unitnya yang harus dilakukan oleh tempatnya Mas Joko adalah memperkuat komunikasi pimpinan. Kalau bisa dari unit eselon satunya gitu. Memberikan ceramah di JPB banget tuh. Di PPK juga sama ya di dalam town hall meetingnya. Kemudian pimpinan nanti akan meneruskan kepada masing-masing pegawainya, meningkatkan kualitas pengalaman belajar pegawai. Salah satunya dengan IDP, RAP itu adalah pengalaman pegawai. Memprioritaskan kegiatan knowledge management yang real ya. Proses pendokumentasian pengetahuan real itu. Kampanye awareness LO. Nah, ini wajib dilakukan sama ya mau nggak mau penggalaknya harus dari tempatnya Mas Joko atau inisiatornya dari tempatnya Mas Joko. Yang kategori penilaian komite berarti perbaiki bukti keterlibatan UE1. Kalau di sini bukan perbaiki ya karena baru dimulai tahun ini. Siapkan keterlibatan UE1 dengan Pusdiklat, meningkatkan kualitas dan kuantitas evaluasi level 3, level 4. Jangan sampai pegawai yang dikirim ke pelatihan yang evaluasinya hingga level 3 dan level 4, pegawai tersebut tidak ada kaitannya dengan pelatihan yang diikuti. Karena itu akan mempengaruhi di evaluasi level 3, level 4-nya. Dia tidak akan lulus di evaluasi level 3. Karena saya di front office, tapi saya diikutkan pelatihan yang strategisnya banget DJSPSK gitu, nggak nyambung dengan saya. Saya nggak bisa menerapkan pembelajaran di dalam pekerjaannya. Tadi pembelajaran itu harus meningkatkan kinerja organisasi. Jadi seolah-olah kita mengeluarkan biaya yang sia-sia mendiklatkan seorang pegawai, namun pegawai tersebut tidak mengimplementasikan pembelajarannya itu sendiri. Begitu. Yang ke bawah nggak usah ya, karena memang dokumen feedbacknya tidak ada. Tapi feedback internal boleh dilakukan berdasarkan hasil survei kemarin yang sudah dilakukan oleh tempatnya Mas Joko bersama Alam gitu ya, dari survei awalnya terkait dengan LO-nya DJSPSK. Baik, demikian dari saya mungkin Mas Joko, Mas Gilang dan rekan-rekan Mas Bahri, rekan-rekan di DJSPSK lainnya, mangga silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, nah nanti ini akan ditayangkan kembali setelah tanya jawab. Silakan Mas Hendy, karena Mas Hendy gak membuka atau mangga silakan mau seperti apa. Siap. Ya. Mungkin dari rekan-rekan DJSPS ada yang mau ditanyakan atau bagikan atau dikonsultasikan. Ini Kang Irfan ini ahli LO di BPPK. Jadi informasinya dijamin valid. Izin Mas Ekvan, Mas Hendy. Silakan Mas Fadli. Tadi kan ada salah satu komponen yang
penilaian oleh komitenya itu terkait dengan level 4 ya Mas ya, kalau nggak salah. Nah itu apakah wajib atau gimana ininya apa harus ada eh, pelatihan yang Level 4 ya. evaluasi level 4 ya? Karena Simpel. kalau nggak salah saya lupa ingat ada nggak ya kita ya Mas Hendy yang level 4 dari DJSPSK. Ingat saya semuanya level 3 ya. Apa Cek ya. apa itu Saya cek dulu ya. semua ini ya? Semua apakah itu semua pelatihan yang ada di semua pusdiklat atau hanya di pusdiklat KP aja gitu? Siap. Jawabannya gimana Mas Eki? Apakah di semua pusikat atau pusikat KP aja? Silahkan Mas Eki. Level 4 nih ya. Kan misalkan di DJSPS di KP nggak ada level 3. Gimana Pak Eki? Semua kan ya. Betul. Nggak harus di KP aja Mas Fahri. Kalau ada pelatihan level 3 atau 4 di pusikat lain itu masih bisa dihitung dalam realisasi komponen LO apa? Lupa. Di level 4. Jadi nanti yang Ya. kalau nggak ada di KP, Mas Fahri, yang menilai untuk level 4 tadi, pusdiklat yang berkaitan dengan programnya DJSPSK, tapi di hingga level 4 gitu. Misalkan di pusdiklat KM ya, contoh misalkan. Maka yang menilai level 4 di kami bakal NA. Di KP Mas Eki akan NA, tapi di KM dia memberikan nilai karena ada program level 4-nya. Sepaham Mas Fahri, ada nggak yang sampai level 4 dan programnya ada di pusdiklat mana? Nah itu dia. Seingat saya sih kayaknya belum saya sisir, tapi kayaknya belum ada deh kayaknya. Tapi nanti coba saya cek lagi. Seluruhnya gitu. Kalau belum ada nanti Oh, bakal NA semua pusdiklat. berarti nggak apa-apa ya maksud saya kalau misalnya memang nanti kondisinya seperti itu, apakah itu mengurangi Iya, penilaian atau NA aja gitu ya? iya. Kalau misalkan nggak ada pasti bakal NA. Sambil handy Siap, cek. Kalau Mas Fahri mengaku nggak ada, kayaknya di handy juga nggak ada. siap, Keterlaluan siap, kalau ada, kayaknya. Tuh betul kan. Harusnya kan inline. Nggak ada ya. Karena merasa yang menyusun, ya pasti nggak ada. siap, siap. Makasih Mas. Oke, siap. Cukup jelas ya berarti ya, Mas Fahri. Aman, Hen. Dari yang lain, apakah ada yang mau ditanya atau dikonfirmasi? Sih, Mas Hendy, Silakan Pak Joko. tanya. Silakan. Iya, terkait ini tadi kan banyak yang terkait IDP dan RAP ya, Kang Irfan ya. Ya, Sementara di DJSPSK sendiri, IDP dan RAP itu belum sama sekali dilaksanakan. Nah, itu mungkin kalaupun nanti, ya istilahnya kan kami unit baru dan kami di IC di pengembangan pun juga orang-orang baru yang belum tahu bahwa harusnya ada IDP, harusnya ada RAP seperti itu. Mungkin nanti untuk inisiasi terkait IDP dan RAP mungkin nanti mohon asistensinya gitu lah atau enggak minta nanti jadi narasumber lah ketika kami akan undang dari seluruh unit untuk penyusunan IDP itu seperti apa, terus RAP itu kebutuhannya seperti apa gitu. Soalnya kan ternyata banyak sekali di situ komponen-komponen yang yang itu ada kaitannya. merupakan survei dan Betul. kaitannya dengan IDP dan RAP gitu. Dan Iya. pastinya mungkin pegawai di sini juga nggak akan tahu tuh itu seperti apa gitu. Itu sih. Siap. Nah, ini bisa dimasukkan oleh Hendy ke rencana tindak lanjut di link laporan LO ya. Nah, rencana tindak lanjut asistensi berikutnya boleh dijadwalkan nanti terkait dengan asistensi pembelajaran terintegrasi. Ini yang dilakukan oleh BKF dulu juga gitu Mas Joko. Karena, gimana nih sebelum kita mewajibkan seluruh pegawai dan unit gitu ya. Kalau RAP kan cukup satu. Kalau satu per unit juga cukup gitu kalau RAP. Boleh dari unit manapun. Kalau IDP kan seluruhnya. Dulu kami dihadiri oleh seluruh pengembangan SDM DKF menyampaikan mensosialisasikan terkait dengan RAP dan juga IDP-nya. Nah ini mangga Mas Joko mau pesertanya nanti mau pengembangan pegawainya nanti pengembangan pegawai yang menyampaikan atau kepada seluruh pegawai misalkan secara online atau secara hybrid enggak gitu silakan. Nah di dalam waktu terdekat ya Mas Joko boleh nanti Mas Hendy mempropos asistensi terkait pembelajaran terintegrasi
khususnya yang RAP dan juga IDP gitu. Bisa mungkin di bulan April biar tidak terlalu jauh gitu. Karena ini kaitannya membangun persepsi pegawainya ini nih harus dari sesegera mungkin. Gitu mungkin Mas Joko ya, Pak enggak? Ya, terus juga tadi saya mengkonfirmasi yang tadi ditanyakan Kang Irfan di awal terkait IKU ya, IKU LO ini ternyata hanya di bagian SDM aja, nggak sampai ke Mm-mm. Oh sekretaris, siap. nggak di level unit eselon 2. Dan juga ini kalau di unit eselon 1 lain kan itu sudah di ini ya, kayak dimandatorikan beberapa yang terkait IDP misalnya atau yang lain. Nah ini di kami ini kan ini udah triwulan 1 udah mau selesai nih. Kalau misalnya Iya, kita mau mau memandatorikan suatu itu ke unit ataupun ke seluruh pegawai kan kayaknya udah agak nggak mungkin ya. nggak memungkinkan gitu ya. Itu Ya. kira-kira bisa diberikan solusi seperti apa itu Kang Irfan? Siap, Mas Joko. Mungkin bisa disampaikan melalui nota dinas aja dari sekretariatnya dalam rangka pengembangan kompetensi. Ya, ini aja pakai embel-embel pengembangan kompetensi pegawai aja gitu pegawai dan juga kalau di BPPK masih dalam rangka meningkatkan kompetensi Mansoskul gitu. Nanti tinggal dikasih tahu aja rule-nya ketika dia menyusun IDP itu harus apa aja ya ada apa Mansoskulnya itu minimal 1 gitu. Jadi itu bisa disampaikan aja dalam rangka meningkatkan pengembangan kapasitas SDM. Nanti ya dilakukan pemantauannya, kalau hemat saya, lakukan seperti yang dilakukan oleh DJKN gitu. Seolah-olah nanti kan ketika dipajang foldernya, ini siapa-siapa yang sudah mengumpulkan RAP dan juga IDP dalam rangka pengembangan SDM. Nah, ini kan salah satu bentuk kepedulian dari teman-teman pengembangan SDM gitu untuk meningkatkan kompetensi pegawainya. Nah, ini juga boleh disampaikan juga embel-embel terkait dengan implementasi learning organization-nya di JSPSK gitu. Sekaligus mensosialisasikan LOO bahwa dalam eh, PT itu merupakan tadi ya operasionalisasi dari implementasi learning organization gitu. Ya emang nggak semenarik apa gitu, sekreatif apa dari tempatnya Mas Joko dengan cara apa juga boleh. Kalau di kami kan biasanya pakai embel-embel dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM pegawai BPPK, semua pegawai BPPK diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan juga memilih salah satu kompetensi manajemen school untuk ditingkatkan. Tentunya dibebaskan di kami juga sih sebetulnya ya. Meskipun dia harus berdasarkan AKP, namun kalau nggak mau AKP pun namanya juga individual development plan, pengembangan individu pegawai ya boleh dia berkaitan dengan apapun gitu. Yang pasti pengembangan kapasitas dirinya itu ada kaitannya dengan pekerjaan. Tiba-tiba saya mengambil terkait dengan sosmed aja misalkan ya, kompetensi teknisnya itu. Kaitannya dengan apa? Oh, ternyata saya masuk di tim kerja khusus sosial media misalkan gitu. It's okay gitu dah. Ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh si pegawai tersebut. Jadi bukan semata-mata mengembangkan individu pegawai, tapi tadi ya ada tim performance, ada organizational performance, ada performance dari hasil belajar oleh pegawai itu dipakai di tim dan juga dipakai di organisasi. Begitu mungkin Mas Joko, arahan saya ataupun dari kami bisa dengan mengendekkan dari sekretariat DJSPSK-nya kepada seluruh unitnya. Nah, boleh disusunnya misalkan maksimal penyusunan RAP, IDP di 31 April misal atau 30 April. Maka dari itu, sosialisasi penyusunan IDP berarti harus dilakukan di awal April gitu. Jadi betul-betul ada kontinuitas informasi yang disampaikan. Jangan tiba-tiba disampaikan 30 April tapi tidak dibekali apa yang harus kami tuliskan. Nah, dibekali dengan nanti kami masuk di situ sebagai asistensi RAP-nya gitu ya dan IDP-nya di situ gitu. Itu mungkin Mas Joko. Dari Pak Eki ada yang bisa disampaikan sebagai pengelola SDM di Pontianak. PLT sebentar. Kalau ada silakan. Kok dia nge-freeze ya? Baik, sambil nunggu yang lain, nanti monggo silahkan. Nanti Mas Hen bisa bikin grup WA Mas Hendi ya buat teman-teman DJSPSK. Sudah dibikin Kang Irfan. Oh, sudah langsung Ya, dibuat, Pak. Mas Fahri juga udah mulai mengundang beberapa. Oke, sudah ada betul. Siap. Untuk asistensi selanjutnya, Pak Joko, mungkin nanti saya obrolin sama Mas Fahri aja di belakang. Siap Mas Hendy. Siap. Terima kasih Pak.
Oke, silakan teman-teman lain. Ada lagi yang harus disampaikan? Ini kembali lagi ya Mas Joko, intinya di persepsi pegawai aja karena memang betul-betul survei yang dimainkan gitu ya. Survei kepada pegawainya itu sendiri. Meskipun nah saya mah dah bukan ikunya saya gitu karena tadi ya ikunya nempel di bagian nggak peduli saya mau ngisi kecil juga nanti mungkin ya apalah gitu embel-embelnya apa ini mempengaruhi kepada apa gitu. Pada tukin tahunan kah gitu. Ya mah enggak lah itu. Dibuat sekreatif mungkin. Buat Mas Fahri, barangkali kebingungan nanti RAP IDP, mungkin Hendy bisa menayangkan apa yang telah Hendy buat, nanti bisa di-share juga di grup. Asisten pribadi LO PT MP. Sebelum menanyakan ke kami, nanti teman-teman boleh bertanya ke AI-nya yang sudah disusun oleh tim LO-nya Pusdiklat KP, khususnya Mas Hendy sih, yang akan diklaim oleh Mas Nopar nanti. Silakan Den, ditayangkan. Nih, ini ya silakan Hendy aja deh yang menerangkan. Silakan ya. Ini juga sama lah, Hendy yang akan menjelaskan berdasarkan ketidaktahuan Hendy terkait dengan LO, maka dia membuat suatu inovasi ini. Mangga Hen. Ya, oke, izin Kang Irfan. Jadi ini sebenarnya saya juga beneran baru ya untuk per LO-an ini. Jadi kurang paham juga. Kemarin kebetulan baca-baca ada AI dari Google yang bisa membantu kita mencari informasi dari dokumen tertentu ya. Nah, jadi saya manfaatin ini notebook LM dari Google. Ini bisa diakses juga ya Bapak Ibu. Nanti saya bisa share linknya. Jadi kalau memang mau ada yang ditanyakan, bisa coba ditanyakan dulu ke sini. Jadi seperti pertanyaan dari Mas Fahri kemarin tuh untuk suket. Saya juga sama sekali nggak tahu tuh. Jadi saya cuma kopas pertanyaannya Mas Fahri, terus dijawab sama notebook LM-nya. Dan memang sesuai ya. Jadi yang diperlukan hanya suket. Terus saya konfirmasi juga ke Kang Irfan, karena Kang Irfan ahlinya eh, sesuai gitu, valid gitu jawabannya. Yang diperlukan memang hanya suket. Jadi mungkin Bapak Ibu di SPSK bisa coba tanyakan dulu ke sini. Kalau memang ragu dan siapa tahu pertanyaan sangat spesifik gitu ya, bisa coba tanya ke saya, nanti saya akan coba konfirmasi lagi ke Irfan kalau memang diperlukan. Coba Ini tulisan. Saya adalah pegawai di unit baru yang diwajibkan menyusun IDP, yang diwajibkan menyusun individual development plan. Dia paham gak sih kalau IDP doang kan? kayaknya bakal paham. Oke, yang musiknya. Bagaimana beritahu saya untuk menyusun IDP yang baik sesuai dengan ketentuan seperti apa? Kita cek ya, saya validasi di sini. Sesuai ketentuan seperti apa? Kita cek jawabannya. Dia merefer ke dokumen-dokumen yang diupload di sebelah kirinya. Gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk menyusun IDP, langkah yang harus dilakukan pertama tuh satu adalah analisis kebutuhan. Nah, lakukan DKI. IDP disusun berdasarkan hasil pembahasan persetujuan atasan langsung. Boleh melakukan, memang yang betulnya adalah seperti ini, ini sesuai valid. Tapi biasanya Atsung sudah langsung aja menyarankan seperti ini. Kamu cek aja di hasil assessment centermu apa yang masih perlu dikembangkan, gitu ya, untuk kompetensi teknis, kompetensi manajerialnya. Untuk kompetensi teknisnya itu boleh berdasarkan masukan dari Atsungnya, boleh berdasarkan kemauan dia mau mengembangkan kompetensi apa. Di sini kan menganalisis, melakukan DKI, nah, identifikasi kesenjangan kompetensi. Nah tadi ya, kompetensi pengembangan keputusan, pengambilan keputusan saya masih kurang nih. Oke, kemudian di tahap desain, gunakan kombinasi model pembelajaran. Ini sesuai tuh Bapak Ibu. Paling sedikit
terdiri dari 4 model pembelajaran ya. Self learning, social learning, structured learning, dan learning while working. Betul. Tentukan output yang terukur. Nah, ini juga harus wajib ada outputnya. Output dia menyusun IDP itu mau apa sih? Itu terstruktur nggak? Kalau RAP pun sama bisa ditanyakan di sini. Kemudian pengesahannya. Nah, dokumen IDP itu harus ditandatangani oleh atasan langsung, tidak harus sama kepala unit kantornya, kecuali dia adalah fungsional. Kemudian tahapan pengembangan pelaksanaan, pilih materi yang relevan. Nah, manfaatkan KLC tuh tadi ya. Makanya di self learningnya memanfaatkan KLC-nya kayak yang KMS-nya di KLC gitu. Libatkan SDM pendukung dalam pelaksanaannya. Anda dapat memanfaatkan bantuan dari coach. Nah, ini mau nggak mau ada social learning di situ. Karena mengembangkan kompetensi pegawai, mau nggak mau harus ada di jadwalkan sesi social learningnya. Sekurang-kurangnya udah 3 tuh. Social learning, eh, self learning, sama learning while working. Learning while working itu biasanya harus ada karena ada output yang harus dicapai. Kemudian tahap evaluasinya di sini evaluasi oleh atasan, atasan selesai karena melaporkan kan ya, setelah melaporkan baru ditetapkan ulang gitu. Publikasikan dan lesson learn, dilakukan diskusi. Nah, diskusi ini di kami ada di IKU T4 itu di IKU-nya pegawai wajib melakukan knowledge sharing atas IDP yang sudah kita pelajari kepada pegawai gitu. Pegawainya nggak harus seluruhnya, kepada beberapa pegawai pun boleh. Atau Mas Hendy di Prosiker ya sharing sessionnya dengan Prosikernya aja gitu. Mas Nopar di MP dengan MP-nya aja gitu cukup. Sesuai nih AI-nya silahkan nanti bisa digunakan oleh teman-teman DJSPSK barangkali kebingungan gitu ya mau melakukan apa. Tapi ini masih base KMK 2 2023 ya karena ada beberapa penilaiannya khusus untuk penilaian gitu. Karena dia kan mau diperbaharui RKMK-nya gitu. Ini masih merefer ke yang lama dulu. Begitu, mantap Mas Andi nih. Canggih ya berarti ya. Tetap. Iyo, ya, silakan ada lagi Bapak Ibu karena sudah sesuai dengan jadwal kita sudah melebihi makan ya. Saya jam 11 juga ada rapat kelulusan PJJ LO. Ah, ngajarnya juga LO nih. Mangga cukup Mas Gilang, Mas Fahri, Mbak Vira, Mas Hamid, dan Mbak Geonika, dan tentunya para ininya pimpinannya Mas Joko. Jika dirasa cukup, mangga dicukupkan. Jika ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Dari kami sepertinya cukup, Mas. Alhamdulillah, siap. Nanti selanjutnya akan tanya mungkin di luar volume ini. Oke, siap. Boleh di grup aja nanti ya, Ya, biar dijawab oleh semuanya. Yang MP-nya juga boleh dimasukkan ke situ. Nanti ada rekan-rekan dari Subit MP yang bisa menjawab barangkali ada pertanyaan terkait dengan MP. Oke, Mas Hendy, Mas Eki, dari saya mungkin dicukupkan sekian. Kami kembalikan ke Mas Hendy atau Mas Eki. Enggak. Siap, terima kasih Kang Irfan. Dari Mas Eki, apakah ada yang disampaikan? Dari saya tentu saja terima kasih atas kesediaan Mas Joko, Mas Fahri, Mas Gio, Mbak Kira, Mas Abdul Hamid, dan Mas Gilang ya untuk kehadirannya dalam asistensi perdana ya terkait LO bagi teman-teman DJSPSK dari kami Pusat KP yang memang ditugasi atau diamanahkan menjadi pengelola mitranya teman-teman SPSK terkait LO sebagai mitra utama kami untuk asistensi selanjutnya baik terkait dengan penyusunan RAP, IDP ataupun terkait dengan manajemen pengetahuan silakan saja bisa dikoordinasikan informal dulu ya mungkin ya dari Mas Hendy ke Mas Fahri kemudian nanti kita formalkan baik undangannya dari kami atau dari SPSK mana aja sama aja yang penting kita ada kegiatannya. Selain itu terkait dengan kegiatan yang sifatnya seperti ini ya baik daring atau sesekali luring lah ya ke sini bolehlah Mas Joko, Mas Fahri dan tim kita rapat di sini
silakan juga disampaikan pertanyaan atau apapun itu terkait LO di grup LO DJSPSK yang sudah dibuat Mas Hendy barusan. Silakan dimasukkan teman-teman MP-nya juga atau yang terkait dengan LO lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali teman-teman sudah hadir sini baik dari DJSPSK maupun dari Pusikat KP. Masih Mas Irfan ya buat narasumber tetap Pusikat KP. BPPK bukan Pusikat KP dia BPPK. Kemenq bahkan ya. Nah, levelnya udah kementerian ya. Ya, kita beruntung ya ada beliau di sini. Jadi nanti kita ketemu lagi ya insya Allah ya teman-teman semua. Selamat mudik. Oh belum ya, masih masuk besok kali ya. Wajah-wajah masih kerja semua di sini soalnya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ini ya Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk bisa mengisi survei kepuasan layanan asistensi LO ini. Saya juga sudah mencantumkan linknya di chat. Hanya perlu waktu semenit paling lama untuk mengisi. Hanya 2 pertanyaan cuma. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk agenda kita pagi ini. Penjelasan dari Kak Irfan juga sudah sangat lengkap. Untuk pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan ke saya sebagai PIC untuk DJSPSK. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dari DJSPSK dan terima kasih untuk Pak Irfan sebagai narasumber. Kita cukupkan agenda kita pagi ini. Terima kasih. Siap, makasih teman-teman Iya, semua. Kak Irfan. semuanya. Thank you semuanya. Ya, izin leave. Di sini. Saya izin meeting ya Bapak Ibu.